Sebaik-baiknya, jangan sampai ada kemudian proses-proses seperti yang terjadi pada Gus Nur, pada juga Bambang Tri ya, karena waktu itu ada proses yang dia sendiri lagi melapor, tapi malah dilaporkan dan waktu itu malah langsung ditahan. Ya, harusnya sekarang sudah berubah dan kita harapkan Presiden baru kita, Presiden Prabowo Subianto tidak membiarkan anak-anak bangsanya diadu domba oleh karena persoalan-persoalan yang tidak jelas ini. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo, akhirnya buka suara soal kabar bahwa dirinya dilaporkan oleh Presiden Joko Widodo ke Polda Metro Jaya. Laporan ini disebut terkait dugaan pencemaran nama baik dan fitnah gara-gara isu lama yang sebenarnya udah sering muncul, yaitu soal tudingan ijazah palsu. Jokowi sendiri diketahui melaporkan 5 orang dalam kasus ini, Roy Suryo, Egy Sujana, Dr. Tifa, Rismon Sianipar, dan Kurniatri. Nggak cuma di Jakarta, di 3 kota lain Semarang, Solo, dan Sleman relawan-relawan pendukung Jokowi juga ikut melaporkan mereka. Roy Suryo bilang, kalau memang kasus ini lanjut ke penyidikan, maka perlu ada pemeriksaan forensik digital, bahkan sampai uji karbon. Ini menarik, karena uji karbon biasanya dipakai untuk menguji usia suatu benda, termasuk kertas. Roy menilai, kalau benar-benar mau transparan, ya harus dibuktikan secara ilmiah. Ia juga menyinggung soal penyelidik yang memeriksa ijazah Jokowi katanya, jangan asal tunjuk orang yang belum tentu punya kapasitas mengevaluasi keaslian dokumen seperti itu. Pemeriksaan seharusnya melibatkan teknologi, alat identifikasi, digital forensik, dan seterusnya. Di sisi lain, pengacara Jokowi, Yakub Hasibuan, menyatakan bahwa Jokowi sudah menunjukkan semua ijazahnya dari SD sampai kuliah ke penyidik. Mereka juga menegaskan bahwa laporan ini murni untuk meluruskan tuduhan yang dianggap menyudutkan. Yang bikin orang bertanya-tanya adalah, kenapa baru sekarang? Jokowi sendiri bilang, waktu masih jadi presiden, dia memilih diam. Tapi sekarang, setelah lengser, dia menempuh jalur hukum supaya semuanya jadi jelas dan nggak simpang siur lagi. Tapi tetap aja, muncul pertanyaan. Apakah ini langkah yang tepat untuk melawan fitnah? Atau malah terlihat seperti upaya membungkam kritik? Apakah isu ini harusnya selesai lewat klarifikasi, atau memang perlu masuk ke ranah hukum? Menurut kalian, apakah laporan ini wajar sebagai pembelaan diri, atau justru bentuk tekanan terhadap pihak-pihak yang kritis? Coba tulis di kolom komentar.